Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, ini adalah gambar penemu teori asam basa yang disebut teori asam basa Bronsted-Lowry. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Diambil nama belakangnya ya, sehingga disebut teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry ya, bahwa asam adalah senyawa yang dapat melepaskan proton atau ion hidrogen atau H positif ya, atau disebut dia donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau ion hidrogen. Ya, menerima. Disebutlah akseptor proton. Jadi kalau saya misalnya tulis ulang, asam itu adalah donor proton. Atau proton itu di sini adalah H positif. Sementara basa itu adalah akseptor ya, akseptor proton. Akseptor itu sama aja dengan penerima ya, penerima proton atau H positif. Oke, kita lanjut. Misalnya ini reaksi antara HCl dan NH3 ya. Ini NH3, ini HCl. Nah, kamu sudah tahu inilah struktur Lewis dari NH3 ya. Ada sepasang elektron bebasnya. Inilah struktur Lewis dari HCl. Pada reaksi tersebut, HCl menyerahkan sebuah proton ke NH3. HCl menyerahkan nih, diserahkan H positif. Sehingga dia membentuk NH4Cl. Membentuk NH4Cl. Ini sama dengan NH4Cl yang terdiri dari ini NH4 positif, kemudian ini Cl negatif. Kalau kita lihat situ berarti HCl bertindak sebagai asam. HCl ini bertindak sebagai asam karena memberi proton. Ini tadi kan dia memberi proton. NH3 bertindak sebagai basa. Ini sebagai basa. Karena menjadi akseptor proton. Akseptor itu sama dengan menerima ya. Jadi saya ulangi. Asam tadi melepas H positif atau proton, basa itu menerima H positif atau proton. Boleh kita lihat lagi contoh-contoh di sini. HCl sebagai asam. Kalau dia sebagai asam berarti dia melepas H positif. H2O sebagai basa berarti dia menerima H positif. HCl setelah melepas H positif berubah menjadi Cl-. H2O yaitu basa setelah menerima H positif berubah menjadi H3O positif. Ada pernyataan di sini, pertanyaan. Mengapa molekul H2O itu bisa menerima proton? Nah, molekul H2O dapat menerima proton karena dalam molekul air terdapat oksigen yang menerima pasangan elektron. Yang memiliki pasangan elektron bebas ya.
H2O memiliki pasangan elektron bebas. Di sini kita lihat di sini H2O bertindak sebagai asam. Kalau dia asam berarti melepas H positif, memberi H positif. NH3 bertindak sebagai basa, berarti dia menerima H positif. H2O setelah melepas H positif berubah menjadi OH- karena H2O itu kan terdiri dari ion H positif dan OH-. Jadi H2O tadi setelah melepas H positif berubah menjadi OH- ya. Karena H2O terdiri dari H positif dan OH-. NH3 setelah menerima H positif berubah menjadi NH4 positif. Di sini H2O bertindak sebagai asam karena memberi proton ke NH3 berubah menjadi OH-. NH3 bertindak sebagai basa karena menerima proton dari H2O sehingga membentuk NH4 positif. Jadi dua hal yang berbeda untuk sifat H2O. Di dalam contoh anggap ini yang pertama, H2O bertindak sebagai basa. Di dalam contoh yang kedua, H2O di sini bertindak sebagai asam. Dikatakanlah H2O sebagai senyawa amfoter atau amfiprotik. Sifat amfoter pada umumnya dimiliki oleh spesies atau molekul ion yang melepas 2 proton atau lebih, sehingga spesies tersebut dapat bertindak sebagai asam atau basa sesuai atau tergantung pada lingkungannya. H2O memiliki H2O. Berarti di sini ada 2 H positifnya ya. Oke. Itu untuk asam basa dari bromstetluri. Kita lihat lagi contohnya ya di sini ya. HF di sini bertindak sebagai asam karena melepas H positif. H2O di sini bertindak sebagai basa karena menerima H positif. HF setelah melepas H positif berubah menjadi F-. H2O setelah menerima H positif berubah menjadi H3O positif. Di sini ada namanya pasangan asam basa konjugasi. Kalau tadi HF sebagai asam, berarti basa konjugasinya adalah F-. Adalah pasangan. Kemudian di sini H2O sebagai basa, H3O positif sebagai asam konjugasi. Tetapi boleh kita tulis H3O positif dengan H2O. Atau H2O dengan H3O positif, sama aja. Kemudian di sini HCl bertindak sebagai asam karena dia melepas H positif. Ya. NH3 bertindak sebagai basa karena menerima H positif. HCl setelah melepas H positif ya berubah menjadi Cl negatif. NH3 setelah menerima H positif berubah menjadi NH4 positif. Sehingga pasangan asam basa konjugasinya adalah HCl, tentu pasangannya dengan Cl-. Tentu NH3 pasangannya adalah NH4 positif. Sebenarnya gampang menghafal. HCl di sini ada Cl, berarti ini Cl-. Itulah pasangannya. NH3 di sini ada NH4 positif, itulah pasangannya. Gak mungkin HCl berpasangan dengan NH4 ya, gak mungkin ya, gak mungkin. Nah,
Itulah tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Sehingga kalau kita simpulkan, asam itu tadi apa? Asam adalah donor proton, yaitu H positif. Sementara kalau basa adalah akseptor atau menerima H positif. Oke, itulah untuk teori asam basa Bronsted-Lowry. Semoga kamu paham, tetap belajar. Terima kasih.